Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Usini wa iyyakum ayyuhal hadirun bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Wa ba'du, mari kita memuji nama Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pagi hari yang cerah ini kita diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan, kesanggupan serta kekuatan untuk mengerjakan salah satu perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muhajirin. Semoga sholat subuh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, sholawat beserta salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan bersalawat kepada beliau, kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan janji syafaat yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, subuh kita hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita. Nomor berapa? Terakhir kita ngaji apa? Sunnah pergi ke masjid dengan jalan tenang, sudah. Istihbab tafiful imam kan ya, sunnah imam bacanya ringan. Benar gak Pak Haji? Benar? Sampai apa terakhir? Kan saya umroh kemarin juga gak ngaji. Hah? Yang sekarang nomor 4 lah ya. Bab nomor 4 ini tentang sholat berjamaah. Judulnya Istihbabul tahfiful imam. Sunnah bagi seorang imam itu meringankan sholatnya. Jadi tidak boleh imam itu baca surat panjang-panjang. Jadi kalau panjangnya sampai 2 jam kasih SP1, panjang 3 jam SP2, panjang 4 jam baru boleh dikeluarkan Bapak. Ya. Jangan belum dikasih SP udah dikeluarkan, kasihan itu kalau begitu itu. Nabi Muhammad itu kalau ngasih teguran sekali, dulu sahabatnya langsung dengerin. Kayak peristiwa yang di Quba itu Bapak. Ini hadis Sahih Bukhari. Ada imam, orangnya paling alim, bacaannya paling bagus, paling hafal Quran. Waktu dia ngimamin itu, rakaat pertama selalu ada qul huwallahu ahad, lalu ditambah dengan surat yang lain. Rakaat yang kedua ada qul huwallahu ahad ditambah surat yang lain. Akhirnya jamaahnya komplit, mulai dari pembina yayasan sampai jamaah yang biasa pun komplit. Begitu kira-kira. Ini hadis sahih Bapak Ibu. Akhirnya imam ini bilang sama semua jamaah itu, mulai dari ketua semua dikumpulin seperti ini, dia bilang, kalau Anda tidak setuju saya jadi imam, gantiin aja, gitu. Kamu yang jadi imam, saya jadi makmum, beres urusannya, kelar beres, gitu. Tetapi orang Kuba pada waktu itu, semuanya orang yang di Kuba tidak ada yang merasa lebih salih, lebih alim, lebih pintar, lebih fasih dari imam ini. Akhirnya sambil bertumel semua itu tetap ngangkat orang itu tetap jadi imam. Nah, karena jadi polemik, gitu, viral gitu kalau hari ini, ngadulah ke Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Wahai imam, kenapa ini semua orang Kuba komplain masalah Anda jadi imam? Katanya Anda ini kalau sholat rakaat pertama harus ada kulhu, rakaat kedua juga ada kulhu. Kenapa gak ditinggalkan Anda, pilih salah satu, kulhu doang atau ayat yang lain aja? Gitu. Nah, imamnya bilangnya enak banget. Dia bilang, ini uhibbu wa ilaihi. Alasannya karena saya cinta sama surat Al-Ikhlas. Gitu. Lalu Nabi Muhammad SAW itu tidak ngomel-ngomel sama imamnya, tidak ngomel-ngomel sama jamaahnya seluruh Kuba itu. Nabi bilang cuma begini, yuhibbuha ilaihi adkhalaqal jannah. Gitu kata Nabi.
Wahai imam, cintanya anda sama surat Al-Ikhlas akan memasukkan anda ke dalam surga. Jadi kalau bapak ibu segini banyak pengen masuk surga, udah ikuti makmumnya. Salah, ikuti imamnya aja, beres. Masuk surga pula itu orang Kuba. Gitu. Imamnya ini juga masuk surga karena dia punya dalil. Kenapa selalu baca kulhu? Karena dia cinta sama Al-Ikhlas. Sekarang coba bapak ibu bertanya dalam hatinya itu, bapak ibu kalau sholat sering baca kulhu itu alasannya apa? Saya khawatir, ini saya khawatir aja. Bapak ibu nanti di hadapan malaikat di dalam kubur itu waktu ditanya ini, wa ma ilmuka, kamu di dunia ini selama hidupnya baca kitab apa? Kan roh yang baik bilang, saya baca Al-Quran, saya mengimani Al-Quran, saya mengamalkan isi Al-Quran. Itu rohnya baik. Nah, saya khawatirnya nih bapak ibu nanti sampai di kuburan ketemu malaikat ditanya, kamu nih kok dari 0 usia sampai 56 tahun kamu sholat bacanya kulhu terus, alasannya apa? Ya emang hafalnya itu doang. Nah itu dia, salah. Bapak ibu harus bisa jawab itu. Kenapa baca kulhu terus? Saya cinta sama surat Al-Ikhlas. Nah itu baru nanti malaikat tinggal diklik di komputernya itu muncul, baca kulhu terus karena cinta masuk surga. Udah kelar hidup kita Pak. Tapi kalau baca kulhunya karena alasannya hafalnya cuma itu doang, kan berarti orang ini ketahuan malas Pak. Tidak mau nambah hafalannya. Benar tak? Ini maghrib kulhu, isya kulhu, subuh kulhu. Nah tadi saya udah kasih contoh. Cara sholat yang benar itu ya begitu. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua kulhu. Boleh Bapak Ibu. Itu contoh paling bagus. Sudah. Itu akhirnya apa Bapak Ibu? Kalau ada komplain urusan berjamaah itu, ada mekanisme bagaimana cara menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Datang ke Nabi. Kelar masalahnya. Coba Bapak Ibu saya tanya. Ini kalau di masjid ini ada masalah urusan berjamaah, datangnya kemana? Hah? Ya datanglah ke ustadznya, nanya sama ustadznya, semua pakarnya diundang urusan ustadz itu. Ini ada imam gini-gini bagaimana? Gitu dong. Dikasih rekamannya, dikasih data-datanya, akhirnya ustadz-ustadz itu ngasih nasihat. Oh ini baguslah, masih belum keterlaluan lah. Kan cuma baca 1 jam sholat subuh 1 jam kan nggak apa-apa lah. Dulu kan Nabi sholat sunnah aja sampai bengkak-bengkak kok. Ini ada jamaah diajak sholat subuh baru setengah jam itu udah komplit. Ya alhamdulillah, kita kan udah sering ngaji toh. Tadi saya lihatin jam qomatnya itu udah bagus itu. Jadi dari azan ke qomat udah 15 menit ya kan. Nanti kalau ikut Mekah 30 menit, lebih lama. Dan gak ada yang komplain, semuanya seneng, mengangkat tangan, berdoa. Itu baru keren. Nah, mari kita ngaji Bapak ya. Jadi kalau berjamaah ada masalah, datanglah ke Nabi, pasti diselesaikan. Gitu. Yundabu lil imami ayyukhaffifas salat bil ma'mumin. Li hadisi Abu Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihi mudha'if was-sakin wal kabir. Fa'idha shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Rawahul jamaah. Artinya jamaah itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasai. Banyak perawi. Dari sahabat Abu Hurairah bahwa bapak ibu, bapak terutama ya, disunnahkan bagi seorang imam untuk meringankan sholatnya ketika ada makmumnya. Ketika ada makmumnya. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila salah satu di antara kalian sholat dengan manusia, ada orang lain, maka ringankanlah. Karena di antara manusia itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang tua. Lihat kalimatnya Nabi, lemah, sakit, tua. Gitu?
Apabila kamu sholat sendirian, maka silakan dipanjangkan sesuai dengan kehendakmu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu ini kalau segini banyak ditanya oleh malaikat, Bapak Ibu sekarang sudah tua semua atau belum? Jawabannya, ada yang tua, ada yang belum. Mana ukurannya yang paling tua? Kita tanya. Kalau yang paling tua cuma satu, ya kan imam bisa saja, Bapak yang sudah tua sholatnya duduk aja, karena saya pengen baca ayat panjang. Boleh, ya nanti tidak jatuh sempoyongan, kan gitu, kan dia ada yang tua. Tapi kalau audiennya ini semuanya muda, berarti kata-kata meringankan tidak berlaku. Karena ilatnya, problemnya kenapa selalu diringankan, di situ harus ada orang yang lemah, ada yang sakit, ada yang tua. Ini giliran urusan apa? Bukan urusan jamaah lah. Bukan urusan jamaah, dia itu ngaku tua. Tapi giliran disuruh berjamaah, ngakunya itu tua aja gitu. Tapi kalau urusan goes dari sini sampai Bekasi kuat, goesnya kuat. Tapi giliran berjamaah panjang dikit, dia marah-marah. Mau baca hadis gak sih? Gitu. Padahal secara jujur dia memang masih kuat sebenarnya untuk diajak goes, bukan sholat ya. Tapi giliran diajak sholat, dia marah-marah, ngakunya dirinya tua. Nah, atau bisa dibalik Bapak. Orang sholat sama orang lain itu dilama-lamain, tapi ketika sholat sendiri cukup baik kaos oblong, gitu. Amin, assalamualaikum, ya langsung dicopotin lah, yang mau kena ya sarung ya apa aja, yang penting kelar urusannya gitu ya. Nah sebenarnya fikih ini pengen dibawa ke situ. Kalau sama orang lain disuruh meringankan, saya jadi ingat gini kan, ada sebagian orang kalau lagi mau nyari besan atau mantu, waduh, dia datang ke rumah kita, ngimamin sholat maghrib, dia datang pasti pas maghrib. Ini anak ngimamin suaranya subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Mertuanya, calon mertuanya lewat, suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibunya dengar juga, Allahu Akbar. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Adiknya pun dengar pula. Wah, ini calon abang yang luar biasa ini katanya. Ya Allah Gusti, setelah dia nikah, masya Allah, kagak pernah lagi dia jamaah di situ. Ini ada loh Bapak Ibu. Dulu nggak tahu zaman milenial begini mana masih ada nggak, saya nggak paham lah. Tapi dulu mungkin banyak seperti itu. Asal baru mau dapat dengar azan, Pak izin dulu ya Pak ke masjid. Alhamdulillah, ini nggak nyambah. Habis nikah, masya Allah, ketemu aslinya Pak, berani marahin mertuanya, gitu. Anaknya dicubit-cubitin, itu ada Pak. Baru kemarin saya dapat cerita itu. Dulu mah baik banget Ustaz, ya Allah. Asal datang dia cium tangan, waktu sholat berjamaah, belum azan bahkan dia udah izin ke masjid Ustaz. Gitu. Sekarang masya Allah. Makanya kalau cari mantu yang benar, jangan kalau datang imamin sholat, sholatnya bagus terus langsung kesengsem, jangan. Akhirnya kita ketipu sama bahasa-bahasa sebentar itu. Ada undang-undangnya lah Bapak Ibu. Undang-undangnya apa? Kalau dia sudah imamin masjid seperti ini, Bapak Ibu nggak boleh ragu-ragu. Ini jelas-jelas karena sudah imamin masjid. Kalau cuma imamin di rumah, imamin Bapak Inu, calon besan itu, dia bisa bikin-bikin memang sengaja lah Bapak Ibu. Dibikin sekian berupa, tapi niatannya bukan karena Allah SWT. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai ketipu. Gitu. Karena nipu itu sekarang banyak banget modelnya, ya. Jangan sampai ketipu. Apa ada dibikin, yang penting orang Islam senang katanya kan. Sholawatan lah dibikin, suaranya tidak karuan, kalimatnya hancur. Nggak usah aneh-aneh apa tak. Gitu. Dan ya, jadi Bapak Ibu kalau sholat dengan orang lain, sebutlah ada makmumnya, disuruh meringankan. Alasannya karena tadi
ada yang tua, ada yang sakit, ada yang lemah itu mungkin ini lemah berdiri nggak bisa. Kan ada orang yang kalau disuruh berdiri lama kram. Nah kalau sudah begitu, Bapak itu sudah disuruh ini tahu diri. Tahu diri itu artinya apa? Bawa kursi, duduk, gitu loh. Jadi jangan maksa. Karena kalau maksa biasanya justru jadi masalah. Baru walau boleh selesai aja dia udah, ini pasti suratnya panjang, udah begitu ya. Jadi udah pengen kesel, pengen marah, egonya muncul. Padahal dia sedang sholat berjamaah. Bahwa dia sedang ada di rumah Allah SWT. Mendingan tadi sadar diri dengan menggunakan kata-kata yang indah, menyesuaikan. Yang nomor 2, ada lagi riwayatnya Imam Anasin, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhal fi sholati wa ana uridu idalatuha fa asma' buka as-sabi fa atajawazu an sholati mimma a'lamu min shiddatin wa jiddi ummihi min bukaihi, rawahu Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pernah masuk di dalam sholat. Sebenarnya saya pengen baca surat yang panjang-panjang, yang lama. Fasma buka as-sabi. Maka di tengah-tengah sholat itu Nabi mendengarkan suara tangisan anak kecil. Gitu. Fa'atajawazu fi sholat, maka lalu aku memendekkan sholat saya, meringankan sholat saya. Mimma a'lam min shiddatin wa jiddi ummi, karena saya tahu ibunya si anak kecil ini pasti mengalami kesulitan. Ibunya pasti mengalami goncangan. Ibunya pasti mengalami perkara-perkara yang dia bikin gak khusyuk karena mendengar anak kecilnya nangis. Gitu Bapak. Jadi kalau bahasa kita ini apa? Nabi Muhammad sholatnya itu merespon sosial. Berarti hadis ini juga menjadi data bahwa kalau anak kecil pergi ke masjid boleh. Masa iya Nabi dengerin nangisnya anak kecil, Nabi sholat di sini bayinya nangis sekali malam Bapak? Hah? Enggak kan? Berarti nangisnya bayi itu di mana? Ya di masjidnya Nabi. Sebutlah masjidnya Nabi kan dari tiang nomor 1 sampai tengah-tengah sini lah Bapak. Senguplek ini kan dulu masjid Nabi Bapak. Kalau Nabi ngimaminya di situ berarti mungkin bayinya ada di situ. Artinya bayi itu ada di ruangan masjid. Jadi jangan ditulis di masjid ini anak-anak dilarang berisik. Lah anak-anak dilarang berisik, ya susah. Yang ada itu apa? Anak-anak tolong didampingi, tolong ditemenin, gitu dong. Ya alhamdulillah sekarang anak-anak TPA kita ini Bapak Ibu, setiap hari Kamis saya ngajar ke sini bagus lah ya, gurunya datang duluan. Itulah namanya pendampingan Bapak Ibu. Mereka nggak ikut jamaah, gurunya ngatur anak itu yang tepat. Kalau di Istiqlal itu ada security soft namanya. Security soft itu dia pakai baju begini, ada lagi ada perempuan, jadi dia security soft. Karena dulu di Istiqlal sekarang luasnya tempatnya, sholatnya softnya ngaco. Yang datang belah pojok, datang lagi satu pojok sebelah sana, datang lagi di tengah pinggir, jadi nggak karuan gitu. Nah, akhirnya ada security. Security ini sekaligus berfungsi untuk ngawasin copet, maling yang memang banyak di Istiqlal pada waktu itu. Jadi tas hilang macam-macam itu waktu sholat terus. Akhirnya diadakan security soft. Kalau hari ini ada anak kecilnya begitu, Bapak bisa saja kan bikin peraturan. Semua anak kecil yang datang ke masjid ini harus didampingi orang tuanya. Gitu dong. Yang nggak ada orang tuanya, minimal ada mbak-mbaknya atau pembantunya atau apalah terserah. Yang penting ada yang ngawasin. Nah, karena kan berarti Nabi mengatakan apa? Anak kecil ini nangis pasti ada emaknya, kan ini Bapak Ibu. Ini juga jadi dalil bahwa ibu-ibu disuruh sholat jamaahnya ya ke masjid juga. Kan nggak mungkin anak kecil datang ke masjid sendiri nangis cenget-cenget. Masa bayi bisa lompat ke masjid sendiri? Nggak mungkin lah Bapak Ibu. Berarti sama ibunya. Apa kata Nabi? Saya ngerti ibunya pasti itu wajadahu asyaddun. Dia pasti ada kegelisahan, ada kekhawatiran karena mendengarkan anaknya nangis. Sekarang 2019 orang masih ribut, terutama ibu-ibu. Sholatnya ke masjid apa kagak? Boleh jamaah apa kagak? Ada yang bilang lebih baik di rumah, nggak usah ke masjid. Saya nggak ngerti dah.
Nah, ngomong lagi ngaji ini, ibu-ibu spesifik saya sampaikan bahwa ibu dulu bawa masjid ke anak ke masjid itu jamaah. Anaknya ibu nangis, Nabi respon. Apa responnya? Sholatnya dipendekin karena respon bayi yang sedang nangis. Nah, kalau di Mekah Madinah Bapak Ibu, hari ini bayi nangis di mana-mana, tiap gang nangis gitu. Imamnya kagak dengar. Saking jauhnya itu. Nangis di lantai 1, nangis lantai 2, imamnya dari depan multazam, nggak kedengeran. Ya terus aja dia sholat gitu. Jadi seakan-akan kayak nggak kedengeran suara sama sekali. Tapi kalau kita di belakang itu, apalagi sampingnya kaum wanita gitu ya, mesti ada yang nangis. Apalagi di Madinah, masya Allah. Ciplang, pokoknya ibu-ibu lah sama anaknya. Terus pokoknya begitulah gitu, sampai hari ini, ya tak? Ya ibu bener kayak ibu. Asal ibu-ibu itu, masya Allah, bayinya itu nangis, rata-rata nangis. Ya karena gimana ya, maunya dia digendong mahnya, ditaruh, atau tadinya tidur ditaruh. Nah menurut orang sana, nangisnya bayi di masjid itu bagus. Kalau kita kan nggak tega, itu aja. Anak kita ini baru nangis, ingin dikit, diangkat. Kalau mereka itu kalau nangis sampai kelojotan sampai keringetan semua baru nanti diangkat. Puas capek tidur. Udah, itu hukumnya begitu. Nah, ini dalil kan ibu-ibu. Silakan pergi ke masjid bawa cucunya. Jadi jangan malah nggak ke masjid alasannya apa? Ngomong cucu, keliru. Cucunya dibawa ke masjid. Dikasih tahu. Waktu di mobil dikasih tahu. Nah, kita mau ke masjid. Masjid itu rumahnya Allah. Tidak boleh bercanda, tidak boleh bermain, tidak boleh banyak berbicara macam-macam. Kita beribadah khusyuk. Caranya bagaimana? Anaknya dikasih baju yang ke masjid. Jangan pergi ke masjid pakai baju Kapten Amerika, ngobok-ngobok. Gimana? Nggak mau sholat emangnya anak. Ya pakai baju putih. Jadi udah anaknya udah, memang bajunya tuh udah mau sholat Bapak Ibu. Kasih sorban, kasih minyak wangi. Jadi cucu kita, anak kita itu kalau dibawa terus itu 3 tahun dari umur 7 sampai 10 nanti pergi ke masjid duduk rapi itu. Itulah maunya Nabi. Kenapa 7 tahun disuruh, 10 boleh dipukul? Karena ada 3 tahun itu terus didampingi. Tiap kali pergi ke masjid diingatkan rumah Allah, nggak boleh berlari-lari, nggak boleh bersandar. Jadi Bapak Ibu, agama ini sudah hebat gitu. Sayangnya kita tidak mau mengerjakan. Faktanya banyak, bapaknya ke masjid, anaknya kagak. Atau anaknya suruh ke masjid, bapaknya kagak. Akhirnya anaknya pergi ke masjid, sarungnya masih taruh di sini. Buat perang. Taruh sini kan, sampai masjid perang dia. Wah. Di sini dilarang, di bawah buat perang juga. Termasuk anak cewek. Dia nggak disuruh pakai mukena dari rumah. Di sini cuma dicangking mukenanya. Gitu kan dicangking. Sampai di bawah itu, ini anak pasti nggak langsung sholat Bapak Ibu, karena masih dicangking bisa lari-lari lah. Tapi kalau sudah pakai mukena, udah rapi macam-macam, duduk dia Bapak Ibu. Itu urusan apa ya? Saya nyebutnya teknis lah Bapak Ibu. Alhamdulillah saya punya ngimami musola kecil depan rumah saya itu asal bahri masuk penuh Bapak Ibu, nggak muat, anak-anak semua, bapaknya kagak ada satupun. Jadi saya nyulap diri saya jadi bapaknya mereka. Saya bilang sama teman-teman yang sudah tua di situ. Jadi kalau jamaah begini caranya, ada satu yang harus jadi security. Saya jadi security dan sampai ngimamin saya security dan baru tuh nyaman Bapak, tenang, tentram gitulah. Akhirnya jamaah ibunya komplainnya bagaimana? Nggak mau ke musola karena sholatnya berisik. Yang satu lagi apa? Kenapa nggak musola? Musola isinya bocah semua itu lari sono lari sana. Oh ya ini orang nggak mau menyelesaikan masalah. Nah saya berusaha untuk menjadi kayak tadi bahwa anak itu boleh pergi ke musola, jadi dampingi ya. Berkali-kali lah kita bilang, bahwa bapaknya suruh ke masjid. Tapi satu-satu saja. Besok kalau ke musola nggak boleh pakai baju seperti ini, pakai baju putih. Minimal pakai baju koko. Iya Pak. Datang lagi dia bawa teman. Nah temannya kan belum kena ceramah sama saya itu. Dia bawa baju jelek lagi. Dia diceramain besok datang lagi. Jadi terus berganti orang itu. Mau tak data satu-satu, mungkin jumlahnya ratusan.
nggak didata satu-satu, ganti. Jadi tiap hari kudu ngomel, nggak bisa energi gitu loh. Ya alhamdulillahnya, mungkin itu pahalanya saya kali ya, ngawasin, ngasih tahu, anggap aja saya jadi guru mereka sebentar lah. Mari baca. Saya tanya, kenapa kalau sholat subuh kok Anda tidak pernah ada di musola? Ya belum bangun lah Pak, gitu. Yang namanya anak kecil Bapak, mari subhanallah, banyak itu. Ya karena di perkampungan kan, perkampungan padat penduduk, jadi anak kecil sekian. Baik, jadi ini dalil rawahunya Bukhari Muslim. Dalil buat ibu-ibu ini terutama ya, ibu-ibu yang katanya nggak boleh pergi ke masjid terbantahkan dengan hadis tadi ini, bahwa ibunya pergi ke masjid berjamaah bareng Nabi, anaknya nangis direspon oleh Nabi. Nah, kan jadi dalil tuh Bapak Ibu. Lah ini sama dengan kasus begini Bapak Ibu. Bapak Ibu sholat berjamaah, tiba-tiba ada maling. Bapak Ibu batalin sholat atau tetap sholat? Hah? Tetap sholat atau dibatalin sholatnya? Tetap sholat. Ya kasihanlah Bapak Ibu, yang kemalingan ini nyesek Bapak Ibu. Kalau saran saya sih dibatalin aja Bapak Ibu. Dibatalin sholatnya karena ada maling. Hanya masalahnya begini, itu maling beneran apakah enggak? Itu jadi masalah kadang-kadang. Karena kita ragu-ragu kan, akhirnya terus sholat lah dia. Di kalau masih di UNJ, ikip situ ramah. Itu kan paling sering kehilangan laptop mahasiswa itu. Akhirnya dipasang CCTV-nya ngerekam. Yang nyuri siapa? Orang ikut sholat rakaat pertama dia keluar. Nah keluarnya itu sambil nyangking laptop. Gitu. Oh malingnya ini ternyata. Ya, terus buat apa ada CCTV kalau cuma pengen tahu malingnya ini doang atau? Ya, katanya kalau dikasih ke polisi lebih cepat ketangkapnya kalau sudah kelihatan apa wajahnya, katanya sih begitu. Dan sekarang orang ini ya, kalau kata saya sih salah ya. Ada satu komplek, ada tulisan spanduk gede, perhatian, tanda petik banyak banget itu ya. Komplek ini 24 jam diawasi CCTV loh. Harusnya nggak usah dikasih tahu kan? Benar nggak Bapak Ibu? Kalau dikasih tahu tuh yang mau mencuri, yang mau macam-macam, udah tahu kita ini mau maling pakai dikasih tahu ada sih. Berarti kan dia nyari dulu CCTV di sebelah mana ini. Pasti ada itu dicari sama dia kan. Oh mungkin tiap listrik, ya kan? Mungkin dari ujung jalan ke ujung jalan, udah tahu dia. Tinggal cekrek mati CCTV-nya, maling. CCTV-nya dicuri, atau CCTV-nya dicuri, karena dikasih tahu gitu. Ya Allah Gusti, maunya mereka sih mungkin biar orang takut ya. Tapi orang sekarang kan kalau dikasih tahu itu mana takut Bapak Ibu, justru diakalin yang lain lah Bapak Ibu. Mendingan begini tulisannya itu, perhatian, komplek ini 24 jam sampai hari kiamat diawasi oleh Allah. Nah, Anda mencuri, Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mencabut, Maha mematikan. Awas, Anda mencuri, jangan-jangan mati di sini. Gitu, itu lebih cakep Pak. Ada Allahnya katanya, ada dakwah dong kalau gitu kan. Diawasi Allah Pak. Gitu. Misalnya CCTV, duit Bapak. Kalau Allah apa yang mau dipegang sama dia kan? Baik, yang nomor 3 diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, ma sholaitu khalfa imamin qattun akhaffu sholatin wal atammu sholatan min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dari sahabat Anas, aku tidak pernah sholat di belakangnya imam sekalipun gitu ya. Akhaffu sholatan, yang sholatnya lebih ringan dan tidak ada yang lebih sempurna daripada sholatnya Nabi. Artinya Nabi itu kalau ada makmumnya ya tadilah bacanya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Kafirun, Al-Ikhlas gitu Bapak Ibu. Itu karena Nabi sedang berjamaah, ada orangnya. Jadi jangan kalau ada orang wajar, giliran nggak ada orang, copotnya bukan main. Hadis ini juga riwayatnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat yang nomor 4 dari sahabat Abu Umar bin Abdul Bar, at-takhfifu li kulli imamin
amara majma' alaihi mandubun 'inda ulama ilaihi illa anna dzalika innama huwa aqallul kamal wa amal khadafu wa nuqsan fala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad naha an naqaril arabi. Bapak Ibu, perintah ya meringankan setiap sholat itu berhak bagi seorang imam. Perintah ini disepakati secara konsensus para ulama, semuanya sepakat. Disunahkan bagi ulama untuk mengerjakannya. Illa anna dzalika innama huwa aqallul kamal. Kalau dia tidak mengerjakan itu maka sedikit mengurangi kesempurnaan berjamaah. Itu Bapak Ibu. Minimal kalau Bapak Ibu sholat gitu, ringan itu batasannya adalah ya kira-kira baca tasbih 3 kali lah. Bacaannya sederhana, suratannya pendek, itu kalau ada orang lain seperti itu. Setahu saya hari ini kalau kita tarawih bikin yang ya tadilah Bapak Ibu mungkin melihatin kebiasaan orang di Indonesia, 1 lembar diambil jadi 2 ya. 1 lembar kan isinya mungkin 8 ayat Bapak Ibu. 4 ayat ganti kan gitu ya. 4 ayat rakaat pertama, 4 ayat rakaat kedua berarti kan setengah lembar. Setengah lembar lagi jadi 8. Jadi kalau kata tarawih 8 itu nyaris cuman ya 1 lembar, 2 lembar Pak. 2 lembar karena 2 lembar kan 4 sisi ya. Terus kemudian kalau Bapak Ibu menghilangkan atau mengurangi rakaat bacaan itu tidak disuruh, biar cepat dikurangi bacaannya, enggak disuruh. Yang disuruh adalah memendekkan. Alasannya karena Nabi Muhammad SAW melarang orang yang sholat seperti mematok burung gagak, celat-celitnya cepat tuh. Kalau itu dilarang, tetapi meringankan itu artinya adalah bacaannya Bapak. Misalnya rukuk, sujud ya kira-kira baca tasbih 3 kali lah Bapak. Jadi ada apa sih tumaninah ya namanya. Ada tumaninah itu kira-kira aqallu salah satu tasbihat, minimal baca tasbih 3 kali. Jadi berdirinya enggak terlalu lama, rukuk sujudnya juga enggak terlalu lama. Undang-undangnya apa? Baca tasbih kira-kira 3 kali gitu. Kemudian ada sini riwayatnya Abu Dawud Ibnu Majah. Wa ra'a rajulan yusalli falam yutimmu ruku'ahu faqala lahu irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ini kayaknya hadis ini sudah pernah kita baca ya. Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang sholat, dia tidak menyempurnakan rukuknya. Lalu Nabi bersabda kepada laki-laki itu, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Anda ulangi sholat Anda karena sesungguhnya Anda belum mengerjakan sholat. Ini kan hadis tentang orang yang sholatnya jelek, rukuknya, sujudnya itu ini buat gitu loh. Dulu kalau Nabi lihat suruh ngulangin Bapak. Jelas gak ada tumaninahnya Bapak. Enggak ada kira-kira baca tasbih 3 kali. Ulangi sholatnya. Tapi bukan berarti tidak diterima Bapak Ibu. Ini adalah apa namanya? Aqallul kamal, mengurangi kesempurnaan dia berjamaah, mengurangi kesempurnaan dia mengerjakan sholat. Kira-kira kita mengerjakan itu kapan ya? Mungkin kalau mau kondangan kali ya. Mau kondangan jam 7, Bapak udah di rumah habis maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yasin. Allahu Akbar. Oh, karena mau kondangan kan cepat lah ya. Bismillah. Allahu Akbar. Amin. Qaf. Allahu Akbar. Kayak sih bacanya panjang padahal cuma Yasin sama Qaf aja gitu loh. Asalnya karena mau kondangan itu. Mungkin saya nggak ngerti ya, kalau orang yang kondangan itu kan biasanya sudah dirias dari habis asar. Pertanyaannya adalah dia sholat maghribnya bagaimana? Gimana tuh Ibu? Ibu kalau misalnya dirias dari habis asar sampai jam 7 baru selesai, itu sholat maghribnya gimana? Wudu dulu baru tadi waktu sudah pakai riasan baru sholat. Jadi dalam kondisi wajahnya ditemblok-temblok bedak itu sholat gitu? Hah?
Emang boleh ya wajah ditembok-tembok sholat itu? Saya kok nggak tahu, setahu saya kok nggak boleh gitu. Karena itu menjadi penutup ibu-ibu dalam mengerjakan sujudnya gitu. Dan kayaknya kalau bedaknya sudah rapi terus sholat, saya yakin rusak itu. Andai kata ibu sujud ya, ini andai kata ibu sujud, mungkin sujudnya pun nggak nempel itu, nanti rusak pula nih bedak kan ya. Dia sambil kebayang itu 1.500.000, 1.500.000 kan bedaknya kalau artis kan 1.500.000, kecuali kalau pinggir jalan mungkin 75.000, 50.000. Ini kalau make upnya artis kan 1.500.000, sekali sujud rusak, 2 kali sujud hilang, 3 juta ibu. Sholat maghrib bayar 3 juta, lemes itu saya yakin oleh ibu-ibu. Kalau pesan saya, ini pesan saya, sepengetahuan saya. Karena itu disebutnya darurat, Bapak. Nikah itu kan seumur hidup mungkin sekali. Gitu. Ya kalau nikah seumur hidup sekali, Ustaz. Kalau kita bantu rewang kan tiap minggu, Ustaz. Misalnya begitu ya. Harusnya kalau dia tidak bisa mengerjakan sholat maghrib, lebih baik dia niat aja, niat di jamak takhir, Bapak Ibu. Oh boleh. Boleh. Karena Abu Hanifah itu memperbolehkan ibu-ibu menyusui boleh dijamak, dokter spesialis bedah boleh dijamak, karyawan pabrik roti boleh dijamak. Itu Abu Hanifah yang bilang. Kenapa begitu? Liwujudil masyaqqah, karena adanya kesulitan. Gitu. Boleh itu. Kan syarat sahnya menjamak itu kan ibu hanya disuruh niat mau jamak takhir waktu masuk azan maghrib itu aja. Azan maghrib masuk, ibu-ibu niat sholat maghribnya saya akhirkan dengan isya, selesai. Kan resepsi sampai jam 9 lah. Itu lebih cakep. Jadi ibu nggak kebayang 3 juta hilang, 3 juta hilang, nggak begitu. Coba selama ini ibu sholat kalau sudah di make upin, sholatnya bagaimana itu? Serius kah? Atau sujudnya benar kah? Atau ngambang-ngambang semua? Ya udah. Saya kan nggak ngerti itu sholat biasa maksud saya gitu ya. Maksud saya bedaknya itu ibu waktu sujudnya ditekan apa enggak gitu loh. Neken dan tidak rusak itu make up. Hah? Rusak kan? Ya udahlah. Ya wes. Oh ada yang kasar, ada yang halus ya. Ya udah. Udah selesai masalahnya Mbak Ibu. Udah. Jadi kalau pesan saya biar nyaman gitu ya Bapak Ibu ya, mendingan tadi kalau sholat dengan pakai make up setebal 5 cm itu setahu saya sih mengganggu, karena jangankan bedak 5 cm yang sengaja ditempelkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada satu kerikil aja menghalangi waktu sujud itu sudah nggak sah sujudnya. Kalau Imam Syafi'i lebih serius, Bapak Ibu kehalang sehelai rambut saja ke dalam dahinya itu nggak sah pula sujudnya. Sekarang bagaimana kalau kita sholat lalu ditempelai bedak 5 cm? Misalnya begitu pertanyaannya. Makanya itu kan nggak boleh sholat pakai bedak, itu kan nggak disuruh. Oh nggak ada 5 cm, berapa sih? Ketebelan kali ya 5 cm ya. Waduh, berapa biasanya berapa cm coba? Ya udah, ibu-ibu lah ya, monggo aja lah ibu-ibu. Tapi pesan saya tadi ya, pesan saya kalau itu lagi ditutup sama make up, bedak dalam tanda kutip sempurna, rapi, dan itu kan bedaknya sekali ada 6 sampai 5 kali ya. Ada cuci dulu, terus dipoles-poles dulu, ada pencerah dulu, katanya ada bedak dasarnya, ada bedak tengahnya, ada finishingnya, puncaknya kan katanya begitu. Terus pengetahuan saya sih begitu. Ya udah, nanti kita ngobrol hari Kamis aja dah. Ya, saya sih nggak setuju kalau itu sholat pakai bedak, saya nggak setuju. Ya, nanti hari Kamis saja kita lanjutkan ya. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Wa qala la, ada lagi, la yang durullahu ila man la yuqimu sulbahu fi ruku'ihi wa sujudi. Allah tidak pernah melihat kepada orang yang tidak pernah menegakkan tulang punggungnya dalam rukuknya dan sujudnya. Menegakkan itu meluruskan. Bolak-balik ya, inilah Bapak. Jadi Bapak Ibu kan disuruh lihat tempat sujud Bapak. Pasti luruslah Bapak Ibu.
Jadi bukan begini. Ada yang begini sholatnya Pak. Biar katanya lebih khusyuk. Tapi disuruh lurus, tulang sumbinya itu lurus. Nabi bilang lihat tempat sujudnya aja, itu mesti lurus. Lihat tempat sujud mesti lurus. Coba deh Bapak. Lihat aja tempat sujud. Mesti lurus, yang dipegangin lututnya. Ini ya Allah Gusti, saya tanya begitu, kenapa kok sholatnya sampai begitu gitu? begini. Saya baru sholat kan, nyaru tangan dulu katanya. Jadi dikumpulkan katanya, dikumpul jadi sekarang lebih dalam. Nah itu mas senam itu bukan sholat atau? Tapi itu ada orang yang sholat yang dipegangin bukan lututnya, tapi di bawahnya lutut terus ke bawah. Akhirnya dia bukan lihat tempat sujudnya, yang kelihatan itu tetangga belakangnya sampai kelihatan. Gak cocok sama hadis inilah Bapak itu. Nabi menyatakannya apa? Allah tidak melihat orang ini dengan rahmat, dengan kebaikan. Yang orang kalau sholatnya tidak meluruskan tulangnya pada waktu dia rukuk dan pada waktu dia sujud. Ya, coba diluruskan Bapak. Hadisnya juga Muhammad. Summa qala la a'lamu khilafan baina ahli ilm fi istihbab tahfif li kulli man umman qauman. Kata beliau, saya tidak pernah tahu ada perbedaan pendapat di antara pakar hukum Islam tentang sunnahnya meringankan bacaan di dalam sholat bagi semua imam ala masyaratna minal imam, sesuai dengan syarat-syarat untuk menyempurnakan sholat. Faqad ruya an Umar telah meriwayatkan annahu qala la taqadullah ila ibadi yutawwilu ahadukum fi sholatihi hatta yashukku ala man khalfahu. Janganlah kalian mencari murka Allah karena disebabkan oleh hamba-hambanya, yaitu kamu memanjangkan sholat kamu sampai orang itu yang di belakang kamu mendapatkan kesulitan. Kenapa pula undang-undangnya Islam bilang sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu musafir jangan makmum sama yang mukim, karena yang mukim kan terserah dia mau sholat panjang mau pendek. Nah musafir itu yang ngerti kan kita, mau buru-buru atau enggak. Jadi jangan makmum gitu. Tapi kalau sudah tahu bisa dikondisikan makmum, ya mau nggak makmum. Ya kita misalnya mau pergi umroh Bapak Ibu ya, dari Madinah menuju ke Makkah, biasanya kan zuhur suruh berjamaah ke masjid, habis itu berdiri qomat, sholat 2 rakaat untuk asar, jamaah takdim kan. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Artinya apa? Karena dia ngerti schedule jamnya, tidak buru-buru dan seterusnya. Tapi kalau tahu dia buru-buru, ya sudah, sholat aja sendirian gitu. Misalnya kalau naik pesawat jamnya diburu-buru kan, atau kereta api dulu. Tapi kalau kita safar pakai mobil sendiri, tujuannya juga tidak harus datang tepat dan sekian. Kita pikir semua orang boleh berjamaah dan mereka boleh mengerjakan sholat sunnah rawatib dan seterusnya. Itu fikihnya begitu. Jadi ibu bapak dalam kondisi musafir boleh sholat rawatib selama tidak mengganggu schedule jadwal perjalanan. Gitu. Habis itu Pak. Ada pertanyaan dulu? Pak Adi, mau nanya apa? Ya tak? Terima kasih Pak Ustaz diberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama adalah kalau kita itu bermakmum kepada imam yang bacaannya panjang sampai kita tidak bisa konsentrasi, jadi lari kemana-mana pikiran kita itu, bagaimana cara mengingatkan imam itu? Itu yang pertama Pak Ustaz. Kemudian yang kedua adalah kalau kita itu sebagai makmum, kemudian imamnya itu bacaannya juga terlalu panjang, apakah kita bisa mengikuti saja ataukah kita tiba-tiba baca yang surat pendek aja supaya kita tidak lari kemana-mana? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad.
Yang nomor satu, pertanyaan panjang ini mungkin harus dibatasi ya. Panjang pendek itu ukurannya adalah bagaimana Nabi sholat ya Bapak Ibu ya. Jadi panjangnya imam atau keterpanjangannya imam, keterlaluannya imam itu ukurannya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan subjektisme masing-masing dari kita, bukan. Misalnya imam baca kulhu gitu ya, kulhunya pakai dilakuin, kulhu wallahu ahad, berhenti dia lama, berhenti Allahu samad, berhenti lama, kira-kira baca kulhu aja setengah jam, lama pula tuh. Bacaannya kulhu, cuma karena dia wakafnya lama-lama, akhirnya kan tetap kelamaan. Ya toh. Jadi maksud saya panjang itu ukurannya adalah Nabi. Jadi bukan subjektisme dari kita masing-masing. Yang nomor dua, kalau ada imam bacaannya kepanjangan, ada nggak mekanisme kita mengingatkan? Karena pikirannya kita lari kemana-mana. Nah ini yang saya belum tahu nih Bapak. Kok bisa ya dia diajak sholat pikirannya kemana-mana dengan panjangnya bacaan itu, saya belum tahu. Kalau pesan saya tadi ya sarannya, kalau imamnya kepanjangan, misalnya saya nih imamin, saya baca Al-Kahfi kan panjang misalnya gitu Bapak Ibu, kalau sudah kelihatan kakinya gemetaran gitu, udah begitu, ya udah Bapak duduk aja. Boleh, jangan imamnya disamperin, panjangan loh. Nggak ada. Bapak Ibu mau bilang subhanallah lebih bingung lagi imamnya. Hanya suratnya nggak ada yang salah loh. Tiba-tiba Bapak bilang subhanallah, ya imamnya tambah bingung. Nah, maksud saya kalau sudah gemetaran kaki kita itu, Bapak duduk lah. Kan makmum boleh duduk, imamnya nggak boleh duduk. Selesai masalahnya. Kan nggak bisa Bapak bilang Bapak kepanjangan, nggak bisa lah pokoknya Pak. Setahu saya belum ada petunjuk mekanisme bagaimana kalau imamnya kepanjangan, terus ngingetinnya bagaimana. Yang ada kan kalau imam bacanya salah, gitu, Bapak bisa subhanallah dan seterusnya. Kalau kepanjangan tadi, saya yakin yang benar Bapak Ibu disuruh, ya sudah menyesuaikan aja duduk. Nanti baru diobrolin imam kalau sholat jangan banyak-banyak. Ini kaki saya sudah goyang-goyang. Dan yang goyang ada 10 jamaahnya, yang sudah 10 semuanya goyang kakinya. Kan bisa tahu betul. Itu cara mengingatkannya. Tapi kan selesai sholat kan. Besok kok masih begitu lagi, ganti imam. Gitu? Mau diingetin nggak mau, ganti imam, beres kan Pak. Ya Pak Haji ya. Satu. Yang nomor dua, kalau kepanjangan imamnya baca suratan, apakah kita lari ke baca surat yang pendek? Loh, Bapak mau diem aja, itu sudah diterima. Kan waktu imamnya baca surat panjang, Bapak kan tidak harus baca surat yang sama, toh? Undang-undangnya cuma disuruh dengerin kan? Dengerin aja. Jadi jangan imamnya baca Al-Kahfi, Bapak malah baca Yasin, nggak nyambung. Itu namanya nggak jamaah itu. Jamaah itu imamnya baca Al-Kahfi, Bapak disuruh merenungi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bapak sebagai makmum itu disuruh menterjemahkan segala puji. Oh. Jangan malah dia baca Al-Kahfi, Bapak baca Qul huwallahu ahad. Enggak jamaah kalau begitu. Gitu, Pak. Jadi kalau imamnya baca suratan, Pak Haji suruh dengerin. Kan gitu baca. Atau baca Al-Fatihah, karena tadi Al-Fatihah belum dibacakan begitu ya mudah-mudahan ya. Jadi jangan malah baca surat yang lain, takut pikirannya kemana-mana. Disimak itu ayatnya imam itu gitu loh. Menyimak itu tidak mungkin pikirannya kita lari kemana-mana. Tapi kan kita nggak ngerti Ustaz. Nah ini cerita lain. Persoalan dia nggak ngerti cerita lain. Berarti tugasnya adalah bagaimana caranya mengerti. Gitu. Atau dibikin kontrak MOU antara makmum sama imam. Subuh mau baca surat apa, Bapak baca dulu terjemahannya di rumah. Itu bisa saja lah seperti itu. Atau kan ada sunnah-sunnah itu, nanti subuh baca apa, duhur apa,
yang bunyi aja deh, subuh baca apa, maghrib apa, isya apa, kan bisa ditulis lalu dihafalkan artinya, kan bisa. Teknis menurut saya itu gitu baca. Wallahu a'lam, baca setahu saya seperti itu. Jadi kalau ada imamnya kepanjangan, saran saya sih makmum duduk aja, menyesuaikan. Jangan ditegur pakai subhanallah karena baca surat panjang bukan berarti salah. Nanti dia imamnya bingung itu. Perasaan benar ayatnya, kenapa ada subhanallah? Jadi malah berubut nanti tuh, kasihan imam. Gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.